Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin cireng isi lagi dengan isian ayam yang rasanya itu beda dari biasanya. Nah, ini aku bikin cireng isi ayam rasa seblak. Nah, mantap banget ya. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama, aku merebus filet dada ayamnya dulu yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih. Kalau udah matang, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Nah, ayam yang udah kita rebus tadi langsung aku chopper, atau boleh juga kalau mau disuir-suir manual ya. Nah, ini aku choppernya nggak usah terlalu lama karena supaya hasil suirannya itu bagus ya. Nah, seperti ini cukup. Lalu sisihkan dulu ya. Nah, untuk bumbu halusnya aku pakai cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, dan kencur. Kencurnya ini nggak boleh di skip kalau mau rasa seblak. Tambahkan sedikit air, kemudian aku chopper, boleh juga di blender. Nah, ini aku nggak terlalu halus ya teman-teman, masih ada tekstur cabenya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian aku mau panaskan minyak. Kemudian tumis bumbu yang tadi udah kita haluskan. Ini tumis menggunakan api sedang aja ya. Tambahkan daun jeruk. Kemudian ini ditumis sampai bumbunya matang dan sudah tidak bau cabai mentah. Nah, ini bumbunya udah matang. Kemudian untuk seasoningnya aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir. Jangan lupa dites rasa ya. Kalau rasanya udah pas dan bumbunya udah matang, lanjut aku mau masukkan ayam yang tadi udah kita cuper atau disuir-suir. Ini langsung masukkan aja semuanya dan diaduk sampai benar-benar tercampur rata, sampai semua ayamnya itu terlumuri oleh bumbu ya teman-teman. Dan jangan lupa dites rasa lagi ya. Nah, seperti ini cukup, ini sisihkan dulu. Untuk adonan cirengnya di sini aku pakai 500 gram tepung tapioka, 3 sendok makan tepung terigu, garam, bawang putih bubuk, dan lada bubuk. Kemudian ini diaduk rata dulu ya. Kalau udah tercampur, lanjut masukkan air mendidih. Ini aku air yang benar-benar baru diangkat dari kompor ya. Ini harus benar-benar panas airnya supaya cirengnya itu nggak gagal ya teman-teman. Sambil diaduk rata menggunakan spatula atau centong seperti ini. Diaduk rata sampai adonannya itu agak hangat, baru kita uleni menggunakan tangan. Ini hati-hati karena masih agak panas ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini sudah cukup. Ambil secukupnya adonan, kemudian gilas menggunakan rolling pin. Gilasnya itu jangan terlalu tipis atau jangan terlalu tebal ya, karena kalau terlalu tipis nanti adonan cirengnya itu nggak bakal berasa teman-teman. Nah, ini aku bikin sedikit agak tebal. Kemudian siapkan cetakan pastel yang ukurannya kecil dan isi menggunakan ayam suwir tadi. Dia agak dipadat-padatkan supaya isiannya itu banyak dan cirengnya itu padat ya. Isiannya lebih banyak pastinya lebih enak dan makannya itu jadi lebih mantap ya. Hasilnya seperti ini, lakukan lagi hingga selesai. Untuk cetakan pastelnya aku pakai yang diameter 7 cm yang ukurannya kecil ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau pakai yang ukurannya besar juga nggak apa-apa, sesuaikan lagi dengan harga yang teman-teman mau jual. Nah, ini dia hasilnya cireng yang udah dibentuk. Untuk satu resep ini menghasilkan 39 pieces. Nah, karena di cirengnya mau aku untuk frozen food, jadi cirengnya mau aku rebus sebentar aja. Air rebusannya pakaiin minyak supaya nggak lengket. Ini cukup seperti ini aja ya, cukup sampai cirengnya set. Rebusnya itu nggak boleh terlalu lama ya. Setelah cireng yang udah direbus dingin, kemudian baluri menggunakan tepung tapioka tipis-tipis aja. Tujuannya supaya pada saat dikemas untuk frozen food, nanti dia tidak akan menempel satu sama lain. Kalau teman-teman nggak mau direbus dulu juga nggak apa-apa, bisa langsung digoreng atau dibaluri dengan tepung beras ya. Nah, ini aku lanjut mau goreng. Ini aku goreng di minyak yang udah dipanaskan sebelumnya menggunakan api sedang aja. Apinya jangan terlalu besar ya teman-teman. Nah, ini sambil dibulak-balik. Kalau sekiranya udah mengembang, ini udah matang. Nggak harus menunggu sampai cirengnya kecoklatan ya. Seperti ini aja udah cukup dan ini sudah matang. Nah, ini dia hasilnya cireng yang udah digoreng dan ini yang frozen foodnya. Di sini aku menggunakan plastik khusus frozen food ukuran 17 x 25. Ini muat 12 pieces ya.
Untuk tekstur cirengnya itu lembut banget, isiannya itu padat dan banyak banget. Ini cocok banget buat ide jualan, dan ini rasa seblaknya itu berasa banget ya. Pokoknya kalian wajib coba. Di video kali ini aku mau bikin ide jualan frozen food yang pernah viral. Ini aku bikin goyong tapi versi frozen food. Biasanya kan kalau yang dijual selalu matang ya, tapi ini aku bikin yang versi frozen food buat ide jualan. Ini langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama aku mau masak kuah goyongnya terlebih dahulu. Di sini aku mau masak air, masukkan gula merah dan bawang putih yang udah diparut atau dihaluskan. Kemudian tambahkan garam, 2 sendok makan kecap manis, dan ini kita tambahkan juga asam jawa ya. Ini dimasak sampai gulanya larut dan airnya mendidih. Jangan lupa dites rasa ya. Nah, kalau gulanya udah larut dan airnya sudah mendidih berarti ini sudah matang. Kemudian ini mau langsung aja aku saring supaya nggak ada buliran asam dan bawang putihnya ya. Kemudian ini sisihkan dulu. Lanjut di sini aku mau chopper 500 gram filet paha ayam yang udah aku rebus. Kemudian ini dicuper kasar aja ya, jangan sampai terlalu halus. Nah, hasilnya kayak gini, nggak terlalu halus. Kemudian aku sisihkan dulu ke dalam mangkok ya. Lanjut di sini juga aku mau cuper bakso. Baksonya itu nggak perlu yang terlalu enak ya teman-teman, yang banyak kandungan tepungnya. Jadi ini yang aku cuper juga baksonya sampai bertekstur atau nggak usah terlalu halus ya. Cukup seperti ini aja, dan aku mau masukkan ke dalam wadah tadi. Jadi aku satukan dengan ayam yang tadi udah kita cuper ya. Kemudian di sini aku tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang udah dihaluskan. Tambahkan tepung tapioka, tepung terigu, daun bawang, 2 butir telur. Tambahkan seasoning, aku pakai kaldu ayam bubuk, garam dan lada bubuk. Tambahkan juga gula pasir. Dan ini diaduk rata. Nah, berhubung di sini mangkoknya itu terlalu kecil ya teman-teman, jadi aku mau pindahkan ke mangkok yang lebih besar supaya lebih leluasa dalam mengaduknya. Ini diaduk rata aja sampai benar-benar tercampur rata dan adonannya agak sedikit menyatu ya. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Tadi aku lupa menambahkan bubuk goyong, jadi ini aku tambahkan 1 sendok teh bubuk goyong ya. Nah, ini diaduk rata kembali sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, sisihkan dulu ya. Kemudian di sini aku bikin kulitnya. Campurkan tepung terigu, tapioka, garam, aduk rata. Kemudian tambahkan air. Untuk airnya di sini aku pakai sekitar 270 ml ya, atau 250, sesuaikan lagi. Diaduk sampai tidak ada tepung yang bergerindil atau benar-benar tercampur rata. Kalau tercampur rata, tambahkan 1 butir telur dan 2 sendok makan minyak goreng. Nah, ini diaduk rata lagi sampai telur dan terigunya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau dirasa sudah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan sisa airnya ya teman-teman. Kalau dirasa terlalu kental, boleh tambahkan sedikit demi sedikit air lagi, tapi jangan sampai terlalu encer ya. Nah, konsistensi adonannya seperti ini cukup. Kemudian ini mau aku cetak. Nah, di sini aku sudah siapkan fry pan dari Bolde. Kemudian tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam pan, lalu putar supaya lebih merata. Nah, lanjut dimasak sampai bagian pinggir kulitnya itu kering ya. Nah, kalau udah kering kayak gini berarti tandanya udah matang, langsung aja disisihkan. Nah, lanjut di sini aku mau langsung bentuk. Aku siapkan 2 lembar kulit risolnya teman-teman, ditumpuk seperti ini. Kemudian beri isian. Nah, ini isiannya tuh jangan pelit-pelit ya, karena di goyong cikini itu isiannya tuh lumayan banyak ya teman-teman. Aku pakai sekitar 4 sendok makan penuh. Bagian pinggirnya aku lem menggunakan sisa dari adonan kulit risolnya ya teman-teman. Diolesi sekelilingnya aja seperti ini supaya nanti lengket. Kemudian ini aku lipat ya teman-teman, bagian ujungnya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian dilanjut bagian pinggir-pinggirnya ya, seperti kita melipat risol. Nah, kalau sudah, ini tinggal digulung sambil dipadat-padatkan ya. Nah,
Nah, seperti ini cukup. Ini hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan 4,5 gulungan seperti ini. Nah, ini lanjut aku mau potong-potong. Potong-potongnya tuh nggak usah ragu-ragu, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kalau teman-teman mau untuk jualan frozen food, langsung aja ini ditata di wadah ya, di wadah tinwal. Dan langsung digoreng juga boleh banget ya. Jangan terlalu tebal ya teman-teman supaya tetap crispy. Nah, ini langsung aku mau goreng sebagian di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Usahakan minyaknya itu agak banyak ya supaya terendam. Untuk menggorengnya di sini aku menggunakan api sedang ya teman-teman. Ini lanjut digoreng sampai benar-benar dirasa garing dan kecoklatan ya. Nah, ini sudah cukup garing bagian luarnya ya teman-teman. Ini sudah cukup dan langsung aja diangkat dan ditiriskan. Untuk yang frozen food, kalau teman-teman gak mau potong-potong terlebih dahulu juga boleh banget. Jadi dijual per gulungan, tapi diusahakan gulungannya itu dilapisi dengan plastik ya teman-teman, supaya tidak menempel satu sama lain. Nah, ini dia hasilnya gohyong ala Cikini. Ini disajikannya dengan kuah cuka yang tadi udah kita bikin dan ditaburi dengan potongan rawit hijau. Ini beneran enak banget teman-teman. Kalian pokoknya wajib cobain karena ini senagi itu. Di sini aku stok juga yang frozen foodnya untuk sewaktu-waktu aku nyemil ya. Ini beneran enak, bagian luarnya itu garing dan dalamnya itu masih lembut banget. Emang paling cocok dimakan pakai kuah cuko kayak gini atau bisa disajikan dengan chili oil. Nah, ini dia hasilnya yang frozen food, jadi 5 pack ini sisanya ya teman-teman. Jadi untuk hasilnya itu kalau satu pack itu isi 6, sekitar 7 pack ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan sendiri kalau mau buat ide jualan frozen food.